Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi SDLC, yaitu metode waterfall. SDLC ini merupakan materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen Ibu Risdania MKom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faradita Azahro Putri, Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 20157201011. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian model waterfall, yang kedua ada sejarah model waterfall, yang ketiga ada tahapan model waterfall, yang keempat kelebihan dan kekurangan model waterfall. Pengertian model waterfall sendiri yaitu menurut Pressman pada tahun 2010, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan, di mana dalam pengerjaannya dikerjakan dengan tahap demi tahap yang dilalui dan harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sejarah model waterfall. Pada tanggal 25 Juni tahun 1956, model waterfall diperkenalkan oleh Herbert D. Pennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE atau Semi-Automatic Ground Environment. Kemudian pada tahun 1983 dijelaskan kembali oleh Pennington tentang fase-fase dalam proses pengembangannya. Pada tahun 1985, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga menggunakan metode ini dengan beberapa tahapan yang digunakan. Tahapan yang digunakan terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama ada preliminary design, yang kedua ada detail design, yang ketiga ada coding dan unit, keempat ada testing, yang kelima ada integrasi, dan yang terakhir ada testing. Tahapan model waterfall sendiri yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, requirement analysis. Yang kedua, ada design. Yang ketiga, development. Yang keempat, testing. Dan yang kelima adalah maintenance. Yang pertama, akan kita bahas tentang tahapan model waterfall yaitu requirement analysis. Pada tahap ini, pengembang sistem diperlukan persiapan dan analisa terhadap suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, observasi, hingga diskusi. Biasanya, di dalam sebuah perusahaan, tim analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user yang menginginkan produk beserta dengan kebutuhan sistemnya. Selain itu, juga dapat mengetahui setiap batasan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua yaitu tahap desain. Tahap ini adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran yang jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Untuk proses desain ini sendiri berfokus pada pembangunan struktur data.
arsitektur software, perancangan interface, hingga perancangan fungsi internal dan eksternal dari setiap algoritma prosedural. Tim yang mengerjakan tahap ini biasanya lebih banyak menggunakan UI atau UX designer, atau orang yang memiliki kemampuan dalam bidang desain grafis atau web designer. Yang ketiga, tahap implementation. Tahap ini terjadi proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap berikutnya. Jadi, pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Dalam tahap pengembangan ini, biasanya dibagi lagi menjadi 3 tim yang memiliki tugas berbeda. Pertama, ada front end untuk client side, back end untuk server side, dan full stack gabungan antara front end dan back end. Selain itu, tahap ini juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait modul yang sudah dibuat. Apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Yang keempat yaitu integration and testing. Dalam proses integrasi dan pengujian sistem ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Jadi pada tahap implementasi yang sudah dibuat modul-modul kecil akan digabungkan pada tahap proses integration and testing ini. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul yang bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitas dari aplikasi, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, dengan adanya tahap pengujian, maka dapat mencegah terjadinya kesalahan, bug, atau error pada program sebelum masuk pada tahap produksi. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan testing adalah QA, Quality Control, dan QC atau Quality. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan testing adalah QA, Quality Assurance, dan QC, Quality Control. Kemudian ada Operation and Maintenance. Ini adalah tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan seperti bug, error yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Jadi, pada intinya, model waterfall ini dalam proses pemakaiannya mengikuti prinsip dari air terjun, di mana setiap pekerjaan akan dilakukan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Hal tersebut merupakan karakteristik dari SDLC ini. Jadi begitu. Model waterfall adalah model seperti air terjun, di mana tahapannya harus sesuai dan berurutan. Kelebihan model waterfall. Yang pertama, workflow yang jelas. Workflow ini menggunakan model SDLC waterfall yang mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta
dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Metode waterfall ini merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen tersebut, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah, serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model waterfall ini. Jadi, dalam hal ini, klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi ini, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode agile, yang mana klien memberikan masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada waterfall. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Kemudian kekurangan model waterfall. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC waterfall ini, tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik, dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat kurang atau berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall ini, customer atau user tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas, berbeda dengan metode agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan metode waterfall terbilang cukup lama dibandingkan dengan model SDLC yang lainnya. Karena tahapan pengerjaan aplikasi yang membutuhkan satu persatu atau tahap demi tahap, membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi tersebut. Kapan sih metode waterfall tepat untuk digunakan? Metode waterfall ini digunakan ketika proyek yang dikerjakan tidak terlalu besar dan tidak dibutuhkan perubahan terus-menerus. Kenapa? Karena salah satu kekurangan dari model ini adalah ketika ada kesalahan,
Hal tersebut hanya bisa diperbaiki dalam tahap itu saja. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.